Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Circe Grahawani Rambu Eda dengan NIM 2201140160. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang perkembangan kurikulum IPS di Indonesia dan tujuan perkembangan kurikulum IPS di Indonesia. Kurikulum Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS Sekolah Dasar tahun 2006 yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 22 tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006 mempunyai karakteristik tersendiri karena kurikulum IPS yang mulai berlaku tahun ajaran 2006 itu tidak menganut istilah pokok bahasan, namun cukup simpel, yakni kompetensi dan kompetensi dasar. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum tahun 2006 lebih simpel dan efektif, namun memiliki nuansa yang padat dan memiliki paradigma baru dalam pembelajaran IPS. Hal ini diharapkan agar guru dapat mandiri, mau, dan mampu menentukan sendiri pendekatan, metode, dan alat evaluasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi. Berbeda halnya dengan kurikulum IPS 1994. Materi pelajaran ditata terpadu dan lebih sederhana daripada kurikulum IPS 1986 dan kurikulum IPS 1975 yang masih tampak berdiri sendiri. Namun kurikulum IPS 2006 ini tertata dalam standar kompetensi dari kelas 1 sampai kelas 6. Dari segi lingkup bahan pengajaran, kurikulum 1994 tetap menggunakan pendekatan spiral atau yakni pengajaran yang dimulai dari lingkungan terdekat dan sederhana sampai lingkungan yang semakin meluas dan kompleks. Yang pada dasarnya, pendekatan ini diterapkan pada kurikulum 1994, 1968, 1975, dan 1986. Kemudian dalam kurikulum 2013, pembelajaran IPS ini diintegrasikan pada kompetensi dasar disiplin ilmu lain yang dihubungkan melalui keterkaitan topik atau makna. Pembelajaran IPS di SD dalam kurikulum 2013 ini bersifat tematik dan integratif. Pembelajaran IPS ini pada kurikulum sebelumnya merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri, tidak bersifat tematik atau integral, yang mana pembelajaran IPS hanya fokus pada materi-materi IPS saja. Selain itu, pada kurikulum 2013 ini menggunakan metode HOTS dan dalam pembelajaran pendidikan IPS menjadi hal yang penting yang perlu dikembangkan oleh pendidik, terutama untuk siswa sekolah dasar yang di tengah-tengah adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di abad 21. Kemudian berdasarkan artikel Kemendikbud mengungkapkan bahwa hal-hal esensial terkait kurikulum merdeka ini di jenjang SD, salah satunya yaitu mata pelajaran IPA dan IPS yang digabungkan menjadi mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau yang sering disebut dengan IPAS, dengan harapan dapat memicu anak-anak dapat mengolah lingkungan alam dan sosial dalam satu kesatuan. Adapun tujuan kurikulum pendidikan IPS SD yaitu untuk membantu perkembangan wawasan pemikiran dan kepribadian agar memperoleh wawasan pemikiran yang lebih luas dan ciri-ciri kepribadian yang diharapkan dari setiap anggota golongan terpelajar di Indonesia, khususnya berkenan dengan sikap dan tingkah laku manusia dalam menghadapi manusia-manusia lain serta sikap dan tingkah laku manusia terhadap manusia yang bersangkutan. IPS sangat penting diajarkan kepada peserta didik agar mereka mengenal lingkungan sosial di sekitarnya dan untuk dapat menjalani kehidupan yang baik di tengah-tengah lingkungan sosial tersebut. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.